Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan belajar tentang teks eksplanasi. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang teks prosedur. Pada pertemuan hari ini kita nanti akan mempelajari tentang konsep, ciri-ciri, struktur, kebahasaan, unsur pembentuk, dan bagaimana kita mengonstruksi teks eksplanasi. Kompetensi dasar yang harus kita pelajari hari ini adalah 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan kita untuk belajar teks eksplanasi adalah siswa dapat 1. Mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Jadi kita akan belajar bagaimana mengidentifikasikan teks itu sendiri. Yang kedua, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Kita belajar mengonstruksi, menyusun agar nanti dapat menjadi teks eksplanasi yang baik. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang keempat, memproduksi teks eksplanasi dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Konsep teks eksplanasi. Eksplanasi berupa paparan atau penjelasan yang berbentuk paragraf. Jadi di sini bentuk dari eksplanasi itu adalah paparan. Dari mana paparan itu? Dari suatu peristiwa alam. Jadi dari proses peristiwa alam, dari kata tanya mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, pengetahuan atau budaya dan lain-lain. Untuk teks eksplanasi ini bisa eksplanasi negatif, bisa juga positif. Artinya, jika pembelajaran di situ teksnya berupa teks yang merupakan suatu dampak yang kurang menguntungkan, musibah, berarti termasuk yang negatif. Tapi bisa juga yang positif, karena peristiwa alam, sesuatu yang membuat kita senang, sesuatu yang menggembirakan, itu bisa juga berbentuk teks eksplanasi. Selanjutnya bersifat kausatif atau sebab akibat. Adanya sebab dan akibat yang ditimbulkan dari teks itu sendiri. Yang terakhir berupa fakta. Fakta ini berfungsi untuk menyampaikan kebenaran, bukan rekayasa. Ya, jadi ini adalah kebenaran. Jadi kita tidak bisa membuat teks eksplanasi itu berdasarkan dari fiksi atau imajinasi dari penulis itu sendiri, karena asalnya dari fakta. Jadi fakta yang kita buat opini. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum yang memiliki urutan sebab akibat dan interpretasi atau penafsiran. Jadi dalam teks itu nanti pada saat kita akan membuat teks eksplanasi harus dimulai dari pernyataan umum. Dari pernyataan umum itu kita runtutkan sebab dan akibatnya, baru yang terakhir adalah interpretasi atau penafsiran yang berfungsi sebagai penutup atau berupa simpulan. Selanjutnya memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi tadi sudah Bu Yuni sampaikan bahwa informasi ini harus berdasarkan fakta. Sekali lagi, harus berdasarkan fakta, bukan mengada-ada. Yang terakhir, kefaktualannya bersifat ilmiah. Artinya di sini ya mengandung bahasa-bahasa ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Struktur teks eksplanasi. Tadi dari pernyataan umum, sebab akibat dan interpretasi. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini agar lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan pernyataan umum,
Pernyataan umum itu mencakup penjelasan sebuah topik dan juga proses yang terbentuk dari adanya peristiwa tertentu. Jadi adanya sebuah topik yang terbentuknya itu karena adanya suatu peristiwa tertentu. Tentu saja suatu peristiwa yang fenomenal. Berikutnya adalah ada hubungan sebab akibat. Maksudnya sebab akibat di sini berisi penjelasan tentang tahapan peristiwa yang disusun dengan cara bertahap, mulai dari awal sampai dengan akhir ditulis secara runtut. Karena peristiwa ini biasanya terjadi secara runtut, tidak boleh dibolak-balik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini ada hubungannya dengan teks prosedur, harus runtut dilakukannya, ya, tidak boleh dibalik, ya. Yang ketiga adanya interpretasi. Apa yang dimaksud interpretasi? Yaitu memberi suatu pernyataan mengenai topik yang tengah diuraikan di dalam suatu teks sebagai simpulan dari teks eksplanasi itu sendiri. Berarti nanti harus diakhiri dengan simpulan, ya. Bagaimana dengan kebahasaan teks eksplanasi? A. Biasanya terdapat istilah atau bahasa ilmiah. Jadi salah satu cirinya memiliki bahasa ilmiah atau istilah-istilah ilmiah. Biasanya ini di bidang pengetahuan, ya, bidang IPA itu banyak sekali bahasa-bahasa ilmiah. Yang B, pembahasan yang terdapat dalam teks eksplanasi memiliki sifat umum dan tidak mencakup partisipan mengenai manusia. Jadi kita tidak boleh membuatnya ini seperti kalau kita membuat cerpen novel, ya, narasi. Jadi ini teksnya tidak mengandung ini partisipan manusia. Tidak boleh menceritakan aku. Jadi yang diceritakan di sini adalah peristiwa alam. Yang C, penulis dalam teks eksplanasi dibuat sesuai dengan peristiwa yang sesuai dengan fakta atau benar-benar terjadi, ya. Yang D, biasanya teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif, kalimat berita pasif. Diawali dengan di, misalnya, ya. Kemudian yang E, di dalam teks eksplanasi ada konjungsi kausal atau juga urutan waktu. Karena ini tadi ada peristiwa yang harus runtut, maka harus ada istilah-istilah atau bahasa yang kausatif atau kausal karena menyatakan urutan waktu. Pemakaian kata kerja dalam jenis teks peristiwa ini, ya, dalam teks eksplanasi lebih sering relasional dan juga material. Unsur pembentuknya, ya, unsur pembentuk teks eksplanasi ada pendahuluan, perincian atau isi, dan diakhiri dengan penutup. Ini kalau kita bagi unsurnya ada 3. Berarti ini yang bersifat umum, ini penjelasan, sedangkan di sini adalah penutup, ini interpretasi. Apa yang dimaksud pernyataan umum? Nah, di sini adalah pernyataan yang masih sifatnya umum, bisa dikembangkan. Dalam contoh teks eksplanasi yang tersajikan di sini, ya, kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Misalnya di sini makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Kata kemiskinan ini, ya, kata kemiskinan berwarna merah. Artinya ini masih pernyataan umum. Kemudian dijelaskan di dalam satu paragraf ini. Kalimat ke-1 adalah kalimat utama. Kalimat kedua, umumnya masyarakat miskin biasa tinggal di gubuk, kolong jembatan, bantaran kali. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini. Yaitu apa? Kemiskinan. Berarti ini dijelaskan lagi. Ini contoh pembuka untuk teks eksplanasi karena berisi pernyataan umum. Selanjutnya bagaimana dengan deretan isinya? Masih kelanjutan yang tadi untuk paragraf kedua. Dijelaskan kemiskinan terjadi beberapa sebab. Di sini ada rincian.
Salah satunya adalah keterbatasan kelengkapan pendidikan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bisa juga bangkrut, musibah, perbudakan, dan semuanya yang ada di sini adalah penyebab dari faktor kemiskinan. Masih dalam deretan penjelas paragraf berikutnya, sebenarnya banyak usaha yang dilakukan. Ini sudah solusi. Meskipun solusi di sini untuk mengatasi kemiskinan ini juga diambil dari peristiwa yang fakta. Berarti penulis itu melakukan minimal penelitian, survei, dan sejenisnya. Tetapi mengapa di sini kemiskinan masuk kategori eksplanasi? Karena ini peristiwa alam. Bukan berarti kalau peristiwa alam itu hanya bencana alam. Ini bencana yang melibatkan sosial masyarakat. Orang sudah berusaha tetapi tetap jatuh. Kemudian ada usaha yang lain, tetangganya atau siapa itu ternyata tidak mendukung pekerjaannya dan dia akan jatuh miskin, dan ini bisa juga terjadi di semua orang termasuk di semua negara. Ini ada upah kerja minim, kemudian lapangan kerja, pendidikan, dan seterusnya. Nah, untuk penutup, seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan. Ini untuk interpretasi, ya, penafsiran sebagai kalimat penutup dari teks eksplanasi tadi. Kemudian penjelasannya, apabila kita dapat dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang kita miliki, sifat-sifat buruk seperti yang tersebut di atas harus kita hilangkan. Dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Ini adalah contoh teks eksplanasi yang sedang kita pelajari hari ini. Untuk identifikasi kalimat fakta dan opini. Karena apa? Di dalam teks eksplanasi tadi terdiri dari beberapa kalimat fakta bersifat faktual dari peristiwa alam. Kemiskinan ini kami ambil atau saya ambil dari paragraf pertama. Kalimat ke-1 ini berupa opini dari peristiwa faktual. Ya, kemiskinan adalah tingkat penghasilan yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan seterusnya. Ini adalah kalimat opini dari peristiwa faktual. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat pada paragraf pertama tadi adalah kalimat fakta yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Tentu di dalamnya terdapat opini. Jadi kalimat 2, 3, dan 4 adalah kalimat fakta yang di dalamnya terdapat opini. Kemudian kita lihat, kita nanti akan memproduksi teks eksplanasi. Sebelum kalian ke sini tentu saja harus memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi. Cermati gambar berikut. Ini ada 3 gambar. 1 sawah, ini budaya, ini sampah. Ini adalah satu peristiwa fenomena. Ini alam, ini sosial atau budaya, dan ini lingkungan bisa juga sosial karena perilaku masyarakat yang mengakibatkan penumpukan sampah. Jadi tugas kalian nanti akan belajar memproduksi teks eksplanasi dari gambar-gambar ini. Boleh juga dari gambar-gambar yang lain. Nah, demikian tadi materi yang kita pelajari tentang teks eksplanasi. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa belajar dengan baik, dan selamat berkarya, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.